Hai guys, ada satu orang yang selalu aku hindarin di dalam pertemuan antar teman. Cuma satu, Len. Apa? Orang yang yang dikit-dikit curhat. Gue punya tuh teman kayak begitu. Jadi kalau kita ketemu ya di dalam event apa aja, gue tuh cuma nanyain, lo apa kabar? Gitu ya. Gue bisa pastikan gak pernah dia bilang kabar gue baik atau gila, alhamdulillah anak gue udah lulus kuliah gitu ya, atau puji Tuhan anak gue akhirnya tunangan. Gak pernah. Selalu dimulai ya gitu deh, terus dia bisa panjang kali lebar dia cerita keruwetan hidupnya. Padahal gue menanyakan dia apa kabar bagian dari gue berbasa-basi. Gue kan manusia basa-basi sejagat raya ya, Len. Kepada siapapun gue berbasa-basi. Apa kabar? Udah ketemu, rambutnya lucu, gunting di mana gitu ya. Dan itu gue tandain tuh orang. Jadi kalau misalnya dalam ketemuan si ini datang, gue sebaiknya nggak datang karena itu ruin my mood. Menurut lu gitu ya? Kalau gue nggak tahu ya, gue agak beda 11-12 sih sebenarnya. Karena kadang-kadang agak kebawa-bawa sih versi psikologinya gue kan agak kebawa-bawa ya. Kan melekat. Ya. Jadi kayaknya ini orang sebenarnya emang mau curhat karena kebetulan ketemu gue. Jadi kalau ketemu tuh bawaannya emang tahu nggak gitu kan? Karena mungkin ada capnya, udah ada capnya gitu. Tapi ada juga akhirnya dulu sih semua dikunyah. Semua dulu dikunyah masih muda, terus kayaknya kuping masih oke lah gitu ya, walaupun sebel. Tapi sekarang ada tuh yang model kayak gitu. Kalau emang ada yang model kayak gitu, aku udah gitu. Apa yang terjadi di dalam cara berpikir orang-orang yang seperti ini? Kalau aku dengan negatifnya bilang, terus seluruh dunia mesti ngurusin hidup lo gitu ya. Jadi dia tuh ceritanya tuh seperti buku yang terbuka, kayak semua orang bisa tahu bahwa anak gue nyebelin, suami gue nyebelin, mertua gue nyebelin, seluruh lingkungannya dia nyebelin. Kalau kita kan kita taker-taker ya, yang ini jangan kita sampein deh gitu kan. Nanti bumerang besok-besok gue dihajar dari sisi situ gitu kan. Atau sesederhana gue jaga nama baik suami, gue jaga nama baik emak gue, mertua gue, nggak semuanya dijembreng gitu. Kalau kata anak Gen Z sekarang itu namanya emotional dumping. Kalau kata gue mah nyampah, ya kan? Nyampah. Tapi kan orang kan nyampah sama curhat itu kan agak 11-12 tuh, Len. Sama katarsis kalau bahasa psikologinya kan. Katarsis apa? Itu ngeluarin semua emosinya gitu. Jadi bisa marah-marah, bisa apa, katarsis aja melakukan sesuatu berulang sepanjang itu gitu kan. Nah, karena gue belajar begitu, jadi gue emang juga naker-naker dalam pengertian banyak orang sekarang itu menurutku, gua tahu ya banyak tuh bisa relatif ya, tapi orang-orang sekarang ini kan mereka banyakkan di tulisan kan sebenarnya kan. Jadi ketika ada orang secara real keinginan untuk mengeluarkan suara dia apapun itu bentuknya menjadi lebih banyak kemungkinan begitu. Satu ya. Kan perut juga kalau diem sepet ya kalau atau mungkin problemnya udah sampai sini gitu. Jadi dia harus muntahin gitu karena nggak bisa nulis sepanjangan susah gitu kan ke situ. Atau bisa juga sekarang ini kan sesuatu yang kadang-kadang yang notoris itu bisa jadi lebih viral kan. Yang tidak bagus itu menjadi lebih didengar orang atau dikunyah orang. Oke, lu udah loncat ke sosial media nih. Ya nggak, maksudnya kalau dilihat dari sosial media, tapi dari kitanya sendiri kadang-kadang kalau ada cerita yang istilahnya kalau gibah kan pasti gibah tuh yang buruk, yang nggak ada gibah yang bagus. Nggak ada gitu kan. Jadi itu aja itu udah membuat orang tuh ya nggak apa-apa deh gitu, tapi gue akan diinget temen gue gitu. Oke, berarti apa? Seeking for attention? Bisa jadi. Jadi kayak dulu pergi ke psikolog itu kan kayak orang gila. Kalau ada orang mau ke psikolog tuh yang ngapain lo ke psikolog, lu gila. Kalau sekarang gini, gue tuh punya jadwal pertemuan dengan psikolog secara rutin, itu biasa. Menurut gue dari sisi situ bagus, tapi dari sisi yang lain, akhirnya apakah memiliki
kayak berarti dia memiliki itu tuh kayak memang harus punya satu support system, satu orang lain yang bisa membenarkan. Jadi orang yang selalu merasa gue punya masalah dan setiap orang harus dengerin permasalahan gue, itu adalah orang yang memang seeking for attention-nya besar. Nomor 2, dia nggak punya fasilitas di mana dia bisa buang sampahnya gitu kan. Ini kita belum ngomongin ke sosial media, karena akan ke situ tuh gitu ya. Yang nomor 3 adalah bisa saja masalahnya nggak gede, tapi digede-gedein, ya kan, berarti dia perlu empati orang, bisa jadi kan, yang seperti itu gitu. Nah biasanya orang yang kayak gini dikasih solusi nggak dikerjain juga, Len. Enggak, memang nggak perlu. Jadi aku juga ada sih dulu keluarga yang kalau ada cerita tuh gini, aku tuh mati. Belum mulai, ya belum ada cerita yang mati. Dia langsung ending aja. Entar dulu nih ya, kenapa mulai dari mati nih gue gitu, maksudnya entar dulu gitu. Kita kan nggak tahu ya, tapi dari situ aja udah tahu bahwa ini kayak ada sesuatu yang lu denger nih udah ini masalahnya udah beban gue banget sampai dia awalnya tuh udah mati duluan ya kan? Ya. Okay. Berarti kan dia grab our attention untuk serius, nih gue nggak bercanda, gue bukan nyampe, ini udah gitu. Kayak dia gitu. Kalau di ilmu storytelling tuh hook. Hooknya udah mati, ada apa gitu kan, langsungnya aku udah mati gitu kan. Orang merhatiin gue gitu kan. Tapi ada yang seperti itu. Artinya kita meresponsnya gimana? Kalau kita kebetulan punya temen yang seperti itu. Kalau udah kenal sih gue ya. Oh gitu, ya udah gue nggak. Lu kejam banget. Ya nggak, maksudnya aja, maksudnya. Ya karena udah tahu gitu. Kalau awalannya tuh exaggerate gitu gitu hiperbola, enggak deh, biasa-biasa aja. Berarti gue bisa dong bilang, gila hidup lu drama banget. Emang cuy, bisa gitu. Drama. Karena kalau orang mau yang beneran mau curhat dalam konteks dia perlu dapet masukan yang dia bisa kerjain, pasti gini, Len, tahu nggak sih? Ada tuh prolognya, ya kan? Ada tuh misalkan, gue bingung deh sekarang. Ada gitunya nih. Berarti ini dia lagi antara mau cerita sama nggak cerita. Biasa dia rasa-rasa dulu. Jadi dia juga tahu bahwa berarti oke nih. Dia tahu kalau gue bereaksi positif, berarti gue punya waktu untuk mendengar dia. Jadi nggak main labrak aja gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh ketika gue ngomong, terus gue kasih, tapi kayaknya gini deh. Oh ya udah, dia akan ikutin. Atau ketika dia curhat, terus gue tahu ujung-ujungnya adalah, tapi gue udahlah, misalnya gitu ya. Ada kan yang pokoknya gue ya udah dengerin aja. Kadang-kadang malah perlu untuk diiyain tuh. Kemarahan dia kita iyain. Divalidasi. Emang lu perlu marah. Karena apa? Memang dia perlu pembenaran aja. Jadi gue juga nggak perlu kasih masukan, nggak perlu kasih solusi, karena buat dia nggak perlu. Gitu. Kalau kita kasih solusi kita enak, Bo. Nah, belakangan ini ada kampanye tidak oversharing. Dimulai dari kasus mbak-mbak LPDP itu ya, gitu kan. Apakah mungkin orang yang seeking for attention-nya gede ini kalau anak muda ya, kalau seumur kita nyari temen terus dia nyampah lah di kuping kita. Tapi kita udah tahu cara ngadepinnya sekarang. Tapi barangkali anak-anak yang milenial atau Gen Z ini akhirnya lari ke sosial media mencurahkan segala sesuatunya. Mungkin nggak? Mungkin. Mereka hidup udah dikeker sama sosial media, dari brojol udah ada live. Kita kan dulu brojol aja. Nggak punya dokumentasi. Sekarang mereka udah lahir itu udah terdokumentasi dengan baik. Jadi menurut gue emang adanya sosial media ini membuat mereka, nah itu tadi, apakah sosial media akhirnya menjawab masalah mereka? Belum tentu. Itu yang akhirnya malah ketika sosial media menjawab pertanyaannya dia, kemungkinan besar menurut gue pasti salah. Karena sosial media kan bukan teman kita ya. Gitu. Itu kan layar. Dan satu hal catatan, itu bisa diedit gitu maksud gue. Dan satu hal catatan ya, with all due respect ya, banyak banget yang memberikan konten-konten yang berbau psikologis dan ternyata dia bukan anak psikologi. Gue
bukannya bilang bahwa kalau nggak sekolah psikologi Nggak bisa, tidak boleh enggak, isi konten yang enggak. berbau psikologis, tetapi dipercaya oleh netizen. Nah itu bahaya. Nah itu yang bahaya. Yang sama lah kayak kalimat-kalimat lu bipolar, lu NPD. lu NPD itu kunyahnya kan dari mana? Dari media sosial gitu kan. Balik lagi ke masalah orang yang nyampah dan curhat. Problemnya kalau orang nyampah, si lawan bicaranya tuh nggak siap untuk dibuangin sampah, Len. Kayak gue. Namanya juga nyampah. Kayaknya gue datang buat arisan deh. Kenapa gue jadi harus dengerin? Jadi tidak siap secara lahir dan batin dan tidak akan pernah siap dibuangin sampah seperti itu. Itu semua orang harus tahu gitu. Tapi kalau curhat, ya lawan bicaranya dia lebih siap. Bener. Karena kan dari mulai jadi gini nih Mbak El, kita tuh tahu, kayak batin kita yang ini orang mau curhat. Ya. Artinya kalau lu bilang kita besok yuk kita ngopi jam 10 ya, itu lu nya bisa nyiapin apa gitu ya. Besok jam 10 lu ketemu dia dalam keadaan yang sudah lebih siap gitu kan. Iya, karena gue sendiri kadang gini, ketika ada orang mulai dengan gitu, terus dia terhenti dengan suara gemeter, gue akan bilang gini, kalau nggak siap, nggak cerita, nggak apa-apa. Masalahnya, ketika lu ngomong kayak gitu, terus kita janjian besok ketemu jam 10, tahu-tahu itu jadi kayak nggak masalah. Ya makanya kan, ngerti nggak sih lo? Makanya gue bilang kalau kadang-kadang bisa aja, yang dia mau ceritain jangan jadi sampah ke gue. Makanya gue bilang kalau nggak siap, gak usah diceritain dulu. Kan gue selalu gitu. Kalau nggak siap jangan ceritain dulu, karena takutnya nanti dia emosi. Kalau emosi, ujung-ujungnya kan gue nggak tahu masalahnya. Jangan-jangan dia cuma baru marahnya. Kalau emang dia mau marahnya mau dikeluarin, artinya dia nyampah dulu, nyampah emosi. Gue terima. Kalau dia masih mau marah, tapi kalau dia merasa perlu solusi dari gue misalkan, dia pasti akan ya udah sih intinya cuma ini, biasanya gitu. Supaya dia juga kelola emosi dulu. Di situ gue tahu yang satu lagi memang mau nyampah emosi, which is boleh-boleh aja kalau gue siap. Ya kan? Kalau enggak ada untungnya, jadi nggak ada untung di dia, nggak ada untung di gue, gitu kan. Artinya nggak tahu ya, mungkin gue juga di masa lalu juga punya kebiasaan nyampah, kan kita nggak tahu ya, kita selalu ngerasa gue nggak gitu, tapi mungkin lingkungan gue bilang lo juga nyampah kali Put, lo nggak sadar aja gitu. Sebaiknya kalau kita nyampah, barangkali kita juga mesti pilih-pilih orangnya gitu ya. Orang yang tahu betul kita siapa gitu kan, orang yang bestie dari SMP gitu kan ya. Jadi kita kalau memang punya sebuah dorongan untuk nyampah, itu mungkin nggak bisa ditahan, tapi at least kita pilih korbannya gitu loh, Len. Bener, karena gini, kadang-kadang sampah yang sama bisa teman SD, tapi nggak cocok di teman SMP, karena nggak tahu waktu lu masih pakai celana yang masih bisa ngompol di sekolah itu kan yang tahu teman SD. Jadi kalau ada masalah yang kira-kira mirip jangan cerita di SMP. Ya udah lu diketawain. Oh masa lu tuh dulu gitu. Akhirnya lu jadi bumerang gitu. Jadi emang benar bahwa kita kalau ya jadi si sampah atau yang nyampah atau tempat sampah juga bisa bereaksi yang menurut gue juga nggak semua ditadahin. Karena kalau semua ditadahin, sekali ditadahin, dia nggak akan berhenti. Ya, sama definitely jangan ke sosial media deh. Kita lihat bahwa yang oversharing mbak-mbak LPDP itu kan bumerang kan buat nih anak. Padahal menurut aku pas aku lihat gitu ya, dia memang demen sharing semua. Apapun, sakit gigi dia sharing, anaknya sakit anget dia sharing gitu. Mungkin dia juga kesepian, nggak ada temen di ujung sana ya, sehingga ini dijadikan katarsis itu tadi. Benar. Jadi sebenarnya media sosial itu hanya untuk untuk dia membuang segala macam untuk mendapat perhatian. Tapi orang nggak sadar bahwa media sosial itu juga punya kejahatan, di mana kejahatannya adalah anonim. Itu kan lebih parah. Kalau kita sharing sama teman kan ketahuan teman kita si A, B, C. Lah kalau di share di media sosial, emang kita kenal dari A sampai Z. Wah, yang komen 200 seneng kita, orang perhatiin 200 pada wah apain lu gitu. Bener. Akhirnya
nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Anak muda oversharing nggak banget, apalagi emak-emak seumur kita. Kalau oversharing, enak loh gue ngelihatnya. Banyak loh ibu-ibu ya posting 30 foto. Kan kita generasi Facebook ya. Iya, Facebook oke lah kalau 30 foto karena nyimpen data. Enggak, Kalau di itu gue paham. Tapi 30 foto, 1 angle gini, 2 angle gini, 3 angle gini, 4 angle ini, please lu bisa select gitu kan. ya kan kalau Anyway, ini cuma sampingan. Guys, sekarang kita kadang-kadang dunia sosial kita makin lama makin sempit gitu ya. Tekanan kita hidup juga makin keras. Kepala rasanya ingin meledak itu normal. betul. Tapi kalau nyampah harus dipikir-pikir dulu. Sortir, kemudian lihat dulu boleh nyampah tapi ke siapa nyampah itu juga dipikirin karena kasihan orang juga punya mental kehidupan juga. Pribadi orang juga. Punya kemungkinan juga lagi drop gitu. Jadi itu juga harus ditakar-takar karena apa? Nggak cuma kita yang punya masalah. Ya. Dunia kita semua Semua punya masalah and stop oversharing. Oke, thank you. Bye-bye.